أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Sehingga dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, manfaat yang ke-35 itu adalah diantaranya seseorang yang senantiasa sholawat kepada Nabi Muhammad, entah sehari 100 kali, 1000 kali, akan tertulis di dalam hatinya ini, akan terpadat dalam hatinya bahwa sing gena iku melok Kanjeng Nabi dan adalah satu kesalahan untuk jauh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga begitu ate maksiat, tiang niku waduh gak gelem. Begitu ate amal, waduh cepet. Sampun mboten purun. Sampun mboten purun sama sekali. Kenapa? Ya barokah sholawat niku. Dan kemudian berikutnya adalah bahwa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW akan menjadikan ini yang satu kabar gembira untuk kula panjenengan sedaya, termasuk apa? Kabar gembira, good news, kabar gembira. Ini diantara kabar gembira untuk umat-umat Nabi Muhammad yang senantiasa bersolawat. Annaha sababun, ini adalah sebagai sebab solawat untuk supaya manusia ini disebut namanya di depan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah bersabda, Inna sholatakum ma'rudatun alai. Solawat kalian disampaikan kepada saya. Rasulullah bersabda begitu. Dan Rasulullah juga bersabda, Innallaha wakkala biqabri malaikatan yuballighuni an ummatis salam. Allah memerintahkan satu malaikat untuk senantiasa berada di kubur saya, untuk menyampaikan kepada saya orang-orang yang mengucap salam kepada saya. Nah, setiap yang mengucap salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka namanya akan disampaikan. Muhammad
Katakanlah Muhammad bin Abdullah atau Abdullah bin Hasan dari kota Surabaya, dari Jakarta, dari Malang, dari Bandung, dari manapun mengucap salam kepada Anda. Dibalas oleh Rasulullah, salam alaikum warahmatullahi. Jadi nama kita ini dikenalkan terus ke Nabi Muhammad. Semakin banyak bersolawat, semakin Rasulullah SAW semakin kenal kepada kita. Rasulullah sudah kenal, tapi semakin banyak semakin kenal. Karena nama kita ini disebutkan oleh malaikat setiap kita mengucap salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan kabar gembira ya. Jadi disebut di hadapan Nabi Muhammad, Rasulullah fulan bin fulan sholawat kepada jenengan. Rasulullah fulan bin fulan sholawat. Sholawat terus hari ini. Nah, insya Allah akan mendapat barokah. Dan itu cukup sebagai keutamaan, kemuliaan. Nama kita disebut di hadapan Nabi Muhammad itu sudah kemuliaan yang luar biasa. Innallaha wakkala biqabri malaikatan. Sesungguhnya Allah meletakkan satu malaikat khusus di dalam kubur saya untuk yuballighuni, untuk menyampaikan kepada saya an umatis salam, dari umatku, yaitu sholawat dan salam. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat limpahan dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada kajian online kali ini yang mengusung tema yaitu sholawat minta dunia, bolehkah? Sebelum kita masuk ke materi, saya coba sapa dulu nih teman-teman semua. Yang di sini sudah berapa orang ya? Cukup banyak ya yang sudah hadir. Boleh share nih lokasi teman-teman semua pada dari mana nih? Boleh via chat, diinfo ke kita. Jadi walaupun kita mungkin saling berjauhan ya, ada yang di luar Jakarta, ada yang bahkan di luar Pulau Jawa, itu walaupun kita jauh, tapi tetap kita bisa tetap menjalin silaturahim melalui kajian online kali ini. Oh, ada yang di Bogor, di mana lagi nih kira-kira nih? Ada yang jauh nih, Solo, Jakarta Timur, Jakbar, Tangerang ya. Ada yang dari rata-rata sih dari Pulau Jawa ya, Bogor. Ada yang dari luar Jawa nggak nih? Sleman, masih Jawa ya. Paling jauh di mana nih? Adakah yang paling jauh? Indramayu, masih jauh, Solo ya. Oke, Masya Allah ya. Kita walaupun jauh-jauh gini, secara jarak dan secara fisik, alhamdulillah kita bisa tetap bersatu menjalin silaturahim melalui kajian kali ini. Untuk Ustadz, apakah sudah join ya? Coba saya cek. Sudah Bang. Oh ya, alhamdulillah. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah lama nih nggak ketemu ya, baik secara online maupun offline Ustadz. Iya, betul. Sekarang lagi di mana nih Ustadz? Sekarang lagi di rumah. Oh, di rumah. Masya Allah. Ya. Oke Ustadz, sebelum kita masuk ke materi yaitu sholawat minta dunia bolehkah? Dan teman-teman juga, mari kita pendengarkan terlebih dahulu pembacaan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, yang akan dibacakan oleh Kak Rusli dan juga sari tilawahnya oleh Kak Atul. Kepada Kak Rusli dan Kak Atul, Assalamualaikum Bang Bagus. Waalaikumsalam. Terdengar Kak? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu, dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga
teman-teman yang membaca dan juga kita semua yang mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ini bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, untuk kali ini, teman-teman, tema kali ini yaitu kajian online kisah sebelum tidur kali ini akan mengusung tema yaitu selawat minta dunia bolehkah? Tentunya ini yang memang lagi sering banget nih kita temui. Seperti biasa, ini sih selalu mengangkat tema-tema yang lagi banyak ya kita temui di keseharian kita baik secara offline maupun media sosial. Nah, untuk tema kali ini atau kajian online kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Edgar dengan berikut biodatanya ya, dengan nama lengkap yaitu Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Aktivitas saat ini yaitu mahasiswa dan juga penulis. Beliau ini merupakan founder dari Gen Saladin, yaitu media dakwah berbasis sejarah. Beberapa buku karangan beliau diantaranya itu 1001 Fakta Hebat Sejarah Islam, dan juga ada buku lain lagi, The Untold Islamic Story, dan banyak lagi buku-buku karangan beliau. Baik, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman semua, mari kita mulai kajian sebelum tidur kita kali ini. Namun meskipun kita kajiannya online, bagi teman-teman mohon tetap menjunjung tinggi untuk adab-adab kajian seperti menggunakan pakaian yang sopan dan juga menutup aurat. Dan juga dimohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya supaya meskipun kajiannya online tapi tetap rasanya ya atau perasaan kita merasa bahwa kajian ini bertemu secara langsung. Dan juga bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti boleh langsung menyampaikan pertanyaannya melalui link Slido yang akan disampaikan oleh admin kita, nanti akan di-share melalui chat. Gitu ya. Oke, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya suaranya sehat banget nih Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat terus ya Ustadz ya. Sehat, terima kasih Bang. Ini Ustadz, jadi ya sesuai dengan tema kali ini dan sesuai banget nih dengan hal-hal yang sering kita temui ini sehari-hari baik secara offline maupun media sosial nih Ustadz. Sering banget nih kita bertemu dengan hal-hal atau pernyataan ya, yaitu salawatin dulu deh seperti itu. Padahal dari sisi yang dia inginkan adalah dari sisi agama. Bagaimana sih Ustadz hukum sholawat untuk hal-hal yang bersifat dunia ini Ustadz? Kepada Ustadz, tafadhol. Oke, terima kasih Bang. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna arsalnaka basyiran wa nadhir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya malam ini? Malam ini malah nyanyi. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, yang sakit diberi kesembuhan, yang sehat dimantapkan lagi afiahnya. Apapun keadaan kita, coba ingat apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau saja sabar dan syukur itu ibarat 2 ekor unta yang membawaku ke tujuan yang aku inginkan, aku gak akan peduli mau naik yang mana. Levelnya Umar itu kayak gitu, kalau saya belum berani ya. Jadi Umar itu bilang, mau sabar, mau syukur, kalau emang dia membawa aku ke surga, aku gak peduli mau dapat yang mana. Kalau kita kan levelnya masih pengen syukur ya teman-teman. Atau ada di sini yang pengen banyak sabarnya? Ada nggak? Level saya sih lebih pengen banyak syukurnya. Kalau lihat wajah-wajah ini kayaknya lebih pengen banyak syukurnya juga kayaknya ya. Tapi dan teman-teman semua,
teman-teman kita sekarang, saudara-saudara kita sedang diuji oleh Allah dengan keadaan lebih banyak sabarnya. Teman-teman di Turki, Suriah, di Jayapura, di Suriah, di tempat yang kena musibah, kita berdoa semoga mereka mampu melaluinya dan mengambil ibrah yang banyak. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya, saudagar yang mantap sekali hartanya. Beliau pernah bilang, ubutulina bil bala fasabarna wa butulina bi si'atin falam nasbir. Seringkali kita diuji dengan sesuatu yang ngebuat kita sabar dan kita gampang lulusnya. Tapi pas kita diuji dengan sesuatu yang ngebuat kita bersyukur, kita banyak gak lulus. Dalam banget teman-teman semua. Dalam banget. Semoga sabar syukur ada di antara hidup kita ini. Apapun yang terjadi, semoga kita kumpul lagi di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita rindukan, kita ingin berjumpa dengan beliau nanti di Yaumul Qiyamah nanti. Tapi kalaupun boleh berdoa dan jangan ragu buat berdoa pengen ketemu Rasul di alam mimpi, gak ada salahnya, silakan berdoa itu. Barangkali malam ini ada di antara kita yang mendapat rezeki buat ketemu Rasul di alam mimpinya. Saya titip salam, betapa rindunya dengan Rasul, sampaikan pada beliau bahwa malam ini kita belajar tentang bagaimana cara menempatkan sholawat pada beliau di tempat yang semestinya. Merinding saya. Barangkali ada loh teman-teman di antara kita, ya teman-teman yang malam ini ketemu Rasul di alam mimpinya. Who knows, nggak ada yang tahu teman-teman semua. Malam Jumat, siapa tahu ada. Tolong sampaikan salam dari teman-teman PDC di sini. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Bang Ahmad Tubagus Yahya udah menyampaikan satu tema yang kita bahas pada malam hari ini. Tema ini berkenaan tentang sholawat. Judul besarnya itu sholawat buat minta dunia, boleh atau enggak? Hukumnya gimana? Waduh, nanyain hukum tuh agak ngeri-ngeri sedap teman-teman semua ya. Karena sebenarnya ini bukan tentang fikih ya. Ini bukan tentang fikih, ini tuh masalah rasa, masalah hati. Sholawat itu something, minta dunia itu something. Tapi apakah bisa minta dunia dengan sholawat? Ya mari kita cari tahu. Jangan-jangan ada lagi. Nah, karena itu yang memang sering kita dengarkan dari beberapa teman-teman di medsos, ya kan? Pengen punya rumah, sholawatin dulu, ngeliatin brosur, ada perumahan, ada kafling bagus di Harapan Indah, di di tempat yang BSD itu, sholawatin dulu, mungkin rezekinya di situ. Pengen lewat Margonda, punya bayangan pengen masuk UI, sholawatin dulu. Ngelihat Ahwat berbaju merah, berkerudung merah, guys. Pengen nikah sama dia, sholawatin dulu. Semuanya sholawatin. Kayak gitu kan. Saya juga dengar langsung dari seorang guru, seorang ustadz yang kita kenal dengan namanya sering dikasih title Ustadz Sedekah. Beliau itu menurut saya, seingat saya adalah ustadz yang sering banget bilang seperti itu di depan audiensnya. Beliau pernah punya cerita, saya kalau mau punya mobil, saya sholawatin dulu. Saya mau beli tanah tuh, saya kelilingin tanahnya 10 kali sambil baca sholawat. Akhirnya punya pada pesantren, akhirnya punya tanah itu, punya kapling itu, dan lain sebagainya. Nah, fenomena kayak gini, apakah oke? Apakah baik? Karena kemudian ada beberapa teman yang makin kesini makin mengernyitkan dahi, bukannya sholawat itu untuk Rasul gitu loh. Kenapa buat minta dunia kan nggak nyambung. Ada yang bilang sholawat itu kan
bukti cinta kita ke Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok malah kita gunain buat minta kafling, buat pengen punya rumah, pengen punya mobil baru, atau segala sesuatu yang kaitannya dengan dunia. So, bagaimana? Mari kita sama-sama telisik. Ini mumpung pas banget timingnya, malam Jumat, besok hari Jumat, dan besok Jumat itu adalah hari yang benar-benar recommended banget untuk berselawat banyak-banyak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut sebuah hadis, setiap hari Jumat, siapapun yang berselawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung dibentangkan, dihadapkan, digambarkan langsung pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wow, Masya Allah. Oke, saya izin kepada teman-teman panitia, Bang Tubagus untuk share screen ya. Tafadhol Ustaz. Ya, udah kelihatan ya? Sudah kelihatan Ustaz. Baik. Antara kita, salawat, dan keinginan. Ini yang sedang terjadi, mari kita coba telisik bersama. Memangnya salawat itu bisa buat minta dunia, dan lain sebagainya. Memangnya sebelum ke pertanyaan itu, salawat sendiri itu buat apa sih? Suatu hari, teman-teman semuanya ketika di Mesir, saya ingat ada seorang khatib berkhutbah. Yahudi itu iri pada umat Islam dalam 3 hal. Pertama, pada salam kita. Karena mereka itu tidak ketika bertemu iri dengan salam yang kita miliki. Kita mengucap salam, mendoakan saudara ketika kita ketemu. Yang kedua, orang Yahudi itu iri dengan takbir kita. Karena kita punya sesuatu yang ketika kita memekakkannya, menyerukannya, bisa menambah ghirah kita. Dan irinya Yahudi yang ketiga itu ada pada salawat. Sebenarnya ada yang keempat, teman-teman. Yang ketiga itu, kenapa iri sama salawat? Karena itu salawat itu benar-benar bukti seorang muslim itu terhubung dengan nabinya. Meskipun dia 14 abad yang lalu, tapi connect. Salawat itu connecting, benar-benar menyambungkan lintas zaman. Kayak meskipun kita ada di tahun 2023, tapi apa yang kita ucapkan itu disambungkan oleh Allah pada seorang Rasul yang hidupnya 14 abad yang lalu. Dan itu valid gitu, datang langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kata khotibnya, Yahudi itu iri. Yang keempatnya adalah karena hanya umat Islam yang makam nabinya itu definitif. Nabi-nabi yang lain tuh nggak definitif, teman-teman semua. Hanya satu nabi yang ketika beliau wafat, semua orang tahu beliau wafat di mana, dimakamkan di mana, dan sekarang ada di mana jasad beliau, di mana makam beliau. Cuma Nabi Muhammad SAW. Kalau ada teman-teman yang pernah traveling, Bang, aku pernah kok ke Mekah, di situ ada tempat yang namanya Maqam Ibrahim. Itu bukan makam, bro. Itu makom. Itu tempat berdiri. Ya. Itu bukan kuburan. Kuburan Nabi Ibrahim itu ada di Palestina. Itu makom Ibrahim, artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim, bukan kuburan beliau alaihissalam. Ada mungkin yang pernah traveling ke Mesir. Wih, saya pernah ke Mesir, Bang. Saya ketemu di makam Nabi Soleh. Ya, lagi-lagi nggak definitif. Tidak pernah ada seorang nabi yang makamnya tuh terdefinisikan dengan valid kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman semuanya, betapa banyak keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan pernah juga saya tulis di buku The Incredible Muslim. Kita lanjut, teman-teman semua. Kapan saja kamu berselawat? Biasanya satu nih, saat membuka pidato. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah bini'matil iman, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besok kamu, teman-teman yang cowok, bakal mendengar sendiri khotib. Khotib kalau khotbahnya nggak ada sholawatnya, ya nggak sah itu, teman-teman semua. Saya pernah dulu pas SMA,
pulang dari pondok, diminta masyarakat latihan, coba sok-sok silakan jadi khotib. Saya lupa sholawat. Setelah saya turun dari khutbah, ada seorang kiai berdiri. Mohon maaf bapak-bapak semuanya, nanti mohon sholatnya diulang di rumah masing-masing. Waduh, astagfirullahaladzim. Parah banget itu teman-teman semua. Wah, parah banget. Di situ saya belajar jangan sampai kita itu muncul di panggung tapi ilmu kita belum mumpuni, belum cukup. Makanya ada ulama yang bilang ada mutasaddur qoblat ta'ahul. Jangan kamu nge-share sesuatu, jangan kamu mengamalkan sesuatu yang kamu sendiri belum paham itu. Saat itu saya paham sebenarnya, cuma karena demam panggung jadinya lupa nggak kesebut sholawat. Lebih ke situ sebenarnya ya. Ala kulihal salah. Pengalaman yang cukup pahit buat saya. Habis itu berbenah akhirnya. Atau yang kedua, ketika wirid setelah sholat fardu. Ada di sini yang membiasakan setelah sholat 5 waktu membaca sholawat pada Rasul. Seharusnya sih iya, karena adab dalam berdoa itu kan dia tuh ada apa ya, sebagaimana segala sesuatu yang baik itu ada openingnya, ada grand opening. Sebuah doa itu ada openingnya sebenarnya. Apa opening doa, teman-teman? Ada yang bisa mention di sini? Pertama, dia didahului dengan menyebut nama-nama Allah. Ya, oke, betul kan? Menyebut nama-nama Allah, mengagungkan Allah. Makanya teman-teman, dalam baris doa itu, kita mengawalinya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Semua itu teman-teman, itu mengagungkan asma Allah. Baru setelah itu ngapain? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru masuk ke doanya. Itu adab dalam berdoa. Nah, di antara kita kalau memang ada yang berdoa tapi nggak pakai sholawat, rasanya langsung nonton film tapi di menit ke-20. Jadi nggak lihat setting awalnya, dia langsung masuk ke doanya, nggak ada adabnya. Mau masuk ke rumah nggak ngetok pintu dulu. Itu analoginya. Hati-hati dalam doa kita yang tanpa sholawat. Atau mungkin kalau lagi negur orang marah, di Indonesia nggak familiar, teman-teman. Tapi pernah nggak lihat di film Ayat Cinta? Ya, ada generasi yang kayak saya nonton AAC pas SD, teman-teman. Itu sebuah film yang diangkat dari novel AAC karya Habibur Rahman El-Sirazi. Menggambarkan tentang seorang mahasiswa Mesir, namanya Fahri, yang kuliah di Al-Azhar. Dan ada satu scene di mana dia lagi di kereta. Di kereta itu ada seorang turis Amerika yang pakaiannya you can see. Si orang Mesir ini marah-marah, oh Amerika, kufar, Zionis, Yahudi, kamu tidak boleh di sini, gitu kan. Baru kemudian si Fahri mengingatkan, sallu ala Nabi, jangan marah-marah, akhi. Sallu ala Nabi. Dan teman-teman semuanya, orang Mesir itu cintanya sama Rasul itu luar biasa. Ini tadabbur kebangsaan juga kita perlu ya. Iya, orang-orang Mesir itu kalau misalkan lagi marah, macet, ada tabrak mobil gitu, ada yang ingin sallu ala Nabi, cepat padam marahnya. Sallu ala Allahumma shalli ala Muhammad. Di Indonesia nggak gitu ya. Kalau orang marah, gimana? Apalagi kalau marahnya pakai Fortuner, ya. Yeah. Kalau orang marah, di atas Fortuner, disuruh salawat, kalau dia diem, alhamdulillah berkah Fortunernya itu. Atau karena memang kamu punya target tertentu dalam satu hari, biasanya ya kamu mungkin sengaja mengucap salawat selama 33 kali sama kayak tasbih. Apakah ada di antara kita yang kayak gitu? Ya ala kulihal, jangan sampai hidup kita itu nggak ada salawatnya sama sekali. Bahkan dalam sholat wajib pun kita kan udah salawat ya dalam tahiyat.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan sampai fil alamina innaka hamidun majid. Kita nggak akan lepas dari sholawat. Kita nggak akan lepas dari mengucap nama Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa bergetar ketika kita membaca surat Al-Nashrah dan sampai ke sebuah ayat warfa'na laka dzikrak, dan sungguh telah kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nabi Muhammad sama Napoleon lebih dekat zaman kita ke Napoleon atau zaman kita ke Rasul? Lebih dekat zaman kita ke Napoleon, teman-teman semua. Tapi dia nggak dimention begitu. Ya dikit dia dimention. Tapi Rasul setiap hari. Zaman kita, teman-teman semua, sama zaman Ken Arok, Pugandring, sama zaman kita ke Rasul, deketan kemana? Deketan ke Empu Gandring, deketan ke Ken Arok, deketan ke Empu Tantular, pengasas Pancasila, dia masih ingat PPKN. Tapi kita mungkin nge-mention Empu Tantular ya pas lagi pelajaran PPKN. Kalau kita nge-mention Rasul setiap hari. Setiap hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bahkan teman-teman semuanya, sholawat itu sedahsyat ini. Setiap kita, apalagi yang laki-laki itu, kalau misalkan di khutbah Jumat, pasti khotibnya sering banget ngebaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ini benar-benar Masya Allah. Teman-teman, kalau kita buka hati kita sejenak saja di kajian ini, kita mentadaburi ayat ini, kita akan rasakan hal yang gak biasa. Gak biasanya di mana, teman-teman semua? Khotib itu sering banget bilang kayak gini, Allah itu di antara banyak sekali hal-hal luar biasa yang Allah lakukan, ada satu hal yang Allah itu mengajak malaikatnya dan mengajak hambanya buat ngelakuin hal yang sama. Itu loh yang bikin saya merinding, teman-teman. Di antara banyak hal luar biasa yang Allah lakuin, ada satu hal yang hal ini itu Allah melakukannya, malaikat melakukannya, dan orang-orang beriman pun disuruh, diperintah buat melakukan. Apa itu? Ya enggak lain enggak bukan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka teman-teman, kalau mungkin di sini ada orang yang mungkin komunitas Nahdiyin, orang-orang Nahdiyin itu apa ya? Cara mereka bersolawat itu kan variatif sekali. Siapa di sini yang kalau mau sholat di kampungnya, di kompleknya, itu sebelum azan ada sholawat apa gimana? Biasanya gimana sholawatnya? Ada banyak, contohnya Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ada yang mellow kayak Haddad Alwi, gimana? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Ada yang pernah di remake sama Gita Gutawa bahkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada barangkali teman-teman semua, banyak sekali kan? Apa tuh? Ada yang bilang salawat busyra. Yang gini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa Habibi. Itu lagi viral di mana-mana sekarang, teman-teman. Gitu, teman-teman. Banyak tuh teman-teman saudara kita Nahdiyin tuh variatif sekali ketika membuat sholawat. Karena apa? Karena emang sedahsyat itu sholawat. Sholawat itu bukan sembarang kalimat, teman-teman semua. Bukan sembarangan dia. Nah, inilah dahsyatnya. As-salatu ala nabi minallahi rahmah. Yaqulul ulama al-malaikatu yaqulul ulama as-salatu ala nabi minallahi rahmah. Wa minal malaikati istighfar. Wa minal mu'minina du'a. Jadi maksud salawat, kalau kamu mikir, berarti Allah, salawatnya ke Rasul tuh gimana maksudnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nggak perlu memikirkan detailnya gimana, tapi maksud Allah bersalawat pada Rasul, makna salawatnya Allah itu artinya Allah merahmati Rasul. Dan ketika malaikat bersalawat, itu maknanya malaikat memohonkan ampun, istighfar, mohon ampun. Itu istighfarnya malaikat itu salawat. Wa minal mu'minina doa, dan bagi orang-orang beriman, salawat itu, teman-teman semua, lihat garis bawahi, di headline dikasih stabilo, dia adalah doa. Wa minal mu'minina doa. Fal matlub minna an nad'u Allah an yazida min ta'zimihi wa ikramihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dituntut, kita diminta kalau memang ingin berdoa pada Allah, ya, supaya lebih beradab, supaya lebih cespleng doanya, hendaklah dia menambahkannya dengan salawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali yang jadi bridging dan menjadi argumentasi bagi teman-teman. Barangkali mungkin saya pun pernah, teman-teman. Saya pun ada masanya, ya udah salawatin dulu, pengen punya mainan buat anak-anak, salawatin dulu, gitu. Tapi yang jadi pertanyaan kan, apakah untuk minta dunia itu harus simpel salawatin dulu Allah, minta sesuatu yang sifatnya duniawi, itu gimana? Kan sebenarnya kita nggak bisa sesederhana itu. Dan kalau kita menganggap kalau you pengen dunia, you salawat aja, dunia bakal datang. Tidak sesederhana itu caranya, gitu kan? Kita tuh bersalawat untuk memudahkan hajat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan mantra, teman-teman semua. Dia itu sebuah kalimat yang mempermudah urusan kita agar hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama bernama Ibnu Abdissalam rahimahullah berkata, salawatmu itu ya buat kamu. Salawat kita pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah memberi syafaat pada beliau. Aneh banget kalau kita mikir kayak gitu. Kalau kita mikir kita berselawat pada Nabi Muhammad itu supaya kita bisa memberi syafaat pada beliau, itu aneh banget. Karena orang-orang kayak kita levelnya nggak di situ, kita nggak bisa. Kok seberani itu kita mengira dengan kita berselawat kita tuh seperti memberikan perlindungan dan memberikan sebuah syafaat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak gitu. Kita bersalawat itu kita salawat atau enggak, Rasul itu diberkahi, Rasul dirahmati, Rasul diberikan tempat yang mulia oleh Allah. Yang butuh salawat itu justru kita, gitu. Sampai-sampai teman-teman semua, ada sebuah hadis ketika ada orang yang mengucapkan Nabi Muhammad dan seorang muslim itu tidak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, tidak bersalawat kepada beliau, dia dicap sebagai orang yang pelit.
kikir teman-teman semua, hati-hati. Makanya teman-teman, saya pas di saya tadinya nggak terbiasa dengan budaya ketika menyebut Nabi Muhammad, menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma Salli Alaihi. Tadinya saya orang yang tidak terlalu concern dan tidak terlalu membuka diri dengan itu. Pas sampai di Mesir, segala khutbah, segala pengajian, segala kuliah, itu dosen itu nggak pernah absen untuk mengucap nama Rasul itu dengan cara yang panjang, teman-teman. Nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan biasanya Rasul, Nabi aja gitu kan. Makanya sejak itulah teman-teman, saya tuh kena sibuknya gitu. Setiap tulisan-tulisan Gensa itu kalau ada kata-kata nabinya atau kata-kata rasulnya, itu harus ada logo yang teman-teman bisa lihat di slide itu. Ada logo, ada tulisan Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dapatnya? Di Microsoft Word, teman-teman bisa searching di Google gimana caranya nulis Sallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu, ya. Kan kamu misalkan kalau nulis Sallallahu Alaihi Wasallam pakai bahasa Indonesia kan panjang bener ya. Mungkin ada yang bisa tulis di kolom chat gimana caranya nulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ada rumusnya di Microsoft Word, teman-teman. Level kita di situ ya. Kita bersalawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah memerintahkan kita untuk berusaha membalas orang yang berbuat baik pada kita. Kita salawat ke Nabi karena kita itu diperintah oleh Allah buat membalas siapapun yang pernah berbuat baik pada kita. Saya tanya, Rasul berbuat baik gak sama kita? Pertanyaan sederhana. Kita ini teman-teman, gak pernah ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gak pernah berjumpa dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak kita terlalu jauh. Tapi dengan kemahakuasaan Allah, kebaikan Rasul sampai ke kita. Luar biasa. Luar biasa. Benar-benar dahsyat banget. Gak kenal waktu, gak kenal zaman, dan hadis-hadis Rasul menghias hidup kita. Teladan Rasul ada pada kehidupan kita, diajarin di SD, SMP, SMA, pondok, masjid, kajian subuh, dan segala hal. Rasul berbuat baik pada kita. Kita diperintah Allah buat ngebalas kebaikan beliau. Nah, beliau bilang, ya Ibnu Abdissalam, kalau memang kita nggak bisa membalas orang yang berbuat baik sama kita, kalau nggak bisa, maka balaslah dengan doa. Nah, Allah melihat kelemahan kita itu. Kita ini dibaikin sama Rasul, mendapat kucuran kebaikan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya tanya, ada yang bisa balas dengan perbuatan baik nggak ke beliau sekarang? Nggak ada. Beliau udah wafat, teman-teman semua. Beliau sudah wafat 14 abad yang lalu. Gimana cara balasnya? Itu kan nggak bisa. Zaman terlalu jauh, jarak pun jauh. Maka Allah melihat kelemahan kita itu dan memberi kita petunjuk agar kita bersolawat. So, solawat itu adalah solusi dan tools dari Allah agar kita bisa membalas dengan doa, bisa membalas kebaikan Rasul meskipun nggak ketemu dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih kerennya lagi, kita ngebalas ke Rasul itu dengan sholawat yang pada akhirnya dia kembali juga pada kita. Bukankah Rasul pernah bersabda, "Man shalla alayya wahidan, sallallahu alaihi ashran." Siapa seorang muslim yang bersolawat padaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat padanya 10 kali.
Kembali ke makna Allah bersalawat artinya Allah merahmati. Allah merahmati kita 10 kali. Dahsyat kan teman-teman semua. Kita itu seringkali umat ya, itu tuh umat yang banyak perayaannya, umat yang banyak seremonialnya, tapi tadabur kita pada kalimat-kalimat yang simple yang kita ucap setiap hari itu seringkali salah, seringkali belum dalam. Coba saya tanya, kalau kamu melihat sesuatu yang menakjubkan, apa kata yang tepat kamu ucapkan ketika melihat hal yang menakjubkan dan keren itu? Apa kira-kira? Apa sunnahnya Rasul? Dulu saya pas kecil, saya diajari kalau melihat sesuatu yang keren, menakjubkan, hebat, bilangnya subhanallah. Tapi ternyata makin saya besar, saya dapat penjelasan yang lebih rinci lagi. Ternyata kalau ngelihat sesuatu yang menakjubkan tuh bilangnya apa teman-teman? Masya Allah. Makanya kan artis-artis hijrah, Masya Allah, Tabarakallah. Gitu. Justru subhanallah itu kita sampaikan, kita ucapkan ketika melihat sesuatu yang gak enak dipandang. Sesuatu yang mungkin hiu gitu. Karena dalam Al-Quran subhanallah itu subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Subhanallah ya amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Meskipun ya sebenarnya ya sah-sah aja sih, nggak masalah gitu kan. Gitu ya. Lanjut teman-teman semua. Sekarang gimana kalau gini? Masuk ke realitas kita. Ada contoh satu, nih, ada studi kasus. Wah, dia kok ganteng banget sih. Pengennya suatu saat nanti bisa nikah sama dia dan membina rumah tangga. Tapi gimana caranya ya? Salawatin dulu aja lah. Salawatin dulu. Contoh kedua, waduh, susah banget nih anak milenial bangun rumah. Pas banget tadi lihat brosur rumah idaman, tapi harganya sampai 1 miliar. Ya, gimana ya? Selawatin dulu lah. Atau mungkin yang belum lama viral, kita butuh uang, saudara-saudara. Selawatin dulu. Atau contoh ketiga, wah pengen banget rasanya pakai jas Almed warna kuning kayak teman-teman di UI. Asik. Setiap lewat Margonda, bawaannya pengen jadi mahasiswanya. Gimana caranya ya? Ya, salawatin dulu. Teman-teman semuanya, kalau kita memahami apa yang tadi disampaikan di awal, bahwa salawat itu adalah bukti cintanya kita, bukti pengen terima kasihnya kita pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kamu dan saya, teman-teman dan saya, dihadapkan dengan kalimat-kalimat ini, saya tanya coba, kalau jawab pakai hati, rasanya layak nggak? Rasanya beradab nggak sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau pemikirannya secetek itu ya, secetek itu, dia ganteng, pengen nikah sama dia, gimana caranya? Salawatin dulu. Sebenarnya teman-teman semuanya, kalau kita pakai hati kita, dan ini mungkin keresahan teman-teman PDC gitu kan, sampai ngebuat kisah sebelum tidur temanya kayak gitu, salawat minta dunia, bolehkah? Resah gitu, kok gitu sih gitu kan, kok gitu loh. Nah kalau pemahaman kita sempitkan bahwa salawat itu cuma buat minta dunia, itu salah, itu yang salah. Sebab kita tahu di awal-awal tadi, ya perlu saya ulangi teman-teman semua. Salawat itu bentuk terima kasih kita pada Rasul. Salawat itu adalah bukti kecintaan kita sama Rasul. Salawat kita itu adalah tanda bahwa kita nggak mau disebut pelit sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya tuh ukhrawi sekali. Sifatnya tuh investasi akhirat sekali. Pengen ketemu Rasul, tapi kok nggak salawat sama Rasul, kan malu-maluin. Aneh nggak sih teman-teman semuanya?
kita ngaku cinta, ngaku sayang, ngaku hormat, ngaku kagum, tapi ketika disebut nama Nabi Muhammad, ketika disebut nama Nabi Muhammad dan kita menyebut nama Nabi Muhammad, itu malah buat minta dunia. Begitu teman-teman semuanya, rasanya tuh aneh. Rasanya aneh. Kalau secetek itu ya, kalau secetek itu pemahamannya, sayang sekali. Karena salawat itu lebih dahsyat dari itu. Ya, mari teman-teman semua, kita coba. Ada sebuah hadis yang menarik sebenarnya teman-teman semua. Hadis ini, saya kan tadi bilang kan, di slide sebelumnya dengan contoh ini, ada orang yang minta dunia dengan salawat. Minta karirnya naik, salawatin dulu. Minta punya penghasilan yang lebih, dia salawatin dulu. Saya kan nggak bilang, dia nggak boleh kan. Saya nggak bilang hal seperti ini nggak boleh. Saya nggak bilang kayak gitu. Saya cuma bilang kurang layak aja. Nggak semestinya begitu. Dia nggak ideal. Tapi teman-teman, saya nggak pernah bilang sejak awal bahwa sholawat itu nggak ada hubungannya sama hajat dunia. Saya nggak bilang itu. Karena apa teman-teman semuanya? Mari kita simak hadis ini ya. Kita simak saja. Ini hadis dari seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah sahabat Ansor. Yang kalau teman-teman bayangkan sahabat-sahabat Nabi itu, gak semuanya pakar Al-Quran. Dan di antara sahabat-sahabat itu, cuma sedikit aja yang ahli tafsir. Salah satu di antara ahli tafsirnya di kalangan para sahabat, itu Ubay bin Ka'ab. Rasul pernah bilang, ambillah Al-Quran, maksudnya pelajarilah Al-Quran dari 4 orang ini. 4 orang itu adalah, pertama, Abdullah bin Mas'ud, yang kedua, Mu'adz bin Jabal, yang ketiga, Ubay bin Ka'ab, yang keempat, Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi beliau, Ubay bin Ka'ab ini, satu di antara 4 orang yang dimention Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pakar Al-Quran radhiyallahu anhu. Jadi bisa dibayangkan ya, ini sosok kira-kira seperti apa? Bukan sosok yang biasa saja, bukan sahabat yang ilmunya cetek, bukan sahabat yang sulit memahami. Karena teman-teman ada juga sahabat yang ilmunya itu pas-pasan gitu loh. Ilmunya tuh nggak banyak. Makanya teman-teman pernah kan dengar sebuah hadis, ada sahabat orang Badui yang bilang ke Rasul, "Wahai Rasul, tolong dong minta keringanan, saya kok rasanya menjalankan syariat Islam tuh rasanya berat." Ada loh hadis kayak gitu teman-teman semua, ada. Saya pas baca itu, Masya Allah, sahabat Rasul tuh ada variannya banyak gitu. Ada yang memang semantap Abu Bakar, ada yang sesoleh Ubay bin Ka'ab, tapi ada orang yang bahkan diabadikan dalam sebuah hadis, Rasul tolong minta keringanan buat saya, menurut saya Islam tuh kok susah sekali, gimana caranya? Ada juga orang yang datang ini diabadikan dalam hadis Arba'in, sahabat ini bilang ke Rasul, "Wahai Rasul, bagaimana pendapat Anda kalau saya itu cuma ngelakuin ini, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku nggak nambah amalan baik lagi selain itu. Gimana? Apakah aku masuk surga? Masuk nggak?" Apa jawaban Rasul? Qala na'am. Ya, kamu masuk surga. Di situ saya berpikir, oh Masya Allah, sahabat ini memberikan kabar gembira buat kita semuanya gitu. Bahwa Islam tuh mudah sekali. Mudah, enak. Dan sahabat-sahabat dengan kemampuan yang seperti itu ngebuat kita tuh jadi gak insecure. Coba kalau teman-teman baca kisahnya Abu Bakar, overthinking gak? Karena kalau dibandingin jauh sekali teman-teman.
Coba kamu baca kisahnya Ali bin Abi Thalib. Kalau dibandingin, ya overthinking syariah ya. Overthinking yang nggak ngebuat kita tuh tidurnya nggak nyenyak. Overthinking itu bikin kita malah jadi semangat gitu. Insecure. Tapi hadis-hadis sahabat yang tadi saya sampaikan tuh ngebikin kita, wah ada ya sahabat yang gak ragu buat bertanya seperti itu. Nah, masuk ke hadisnya, sosok Ubay bin Ka'ab. Mohon maaf, out of topic. Beliau bilang dalam bahasa Arab, ya Rasulullah, inni ukthirus salah, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qal, ya Rasulullah, inni ukthirus salah. Kemudian qala qultu ruba' qala ma syi'ta 'alaik fakam aj'al laka min salati qala ma syi'ta. Qultu ar-rubu' ini susun hadisnya mohon maaf agak berantakan teman-teman. Saya juga ngobrol lihat begini ya kan. Faqala Rasulullah SAW ma syi'ta. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, qultu an-nisf qala Rasulullah SAW in syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka. Kemudian Ubay bin Ka'ab bilang fa idza thulutsain, Rasul bersabda ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata in aj'al kullu salati laka, apa kata Rasulullah SAW? Tukfa hammaka wa yughfar laka dzambuka. Baik, ini dialog teman-teman semua ya. Mari kita coba bahas dalam bahasa Indonesia. Oke. Ini biar lebih mudah buat kita. Suatu hari Ubay bin Ka'ab ini datang pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sering sekali bersolawat padamu dalam wirid doaku. Berapa ukuran yang aku harus isi dengan salawat dalam doaku? Kata Ubay bin Ka'ab. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi Ubay bin Ka'ab tuh punya wirid, punya doa setelah sholat, tuh kan. Dan Ubay ini one day datang ke Rasul dan bertanya, kan dalam doa itu ada sholawatnya. Kira-kira porsi sholawat itu dalam doaku seberapa? Apakah 2/3, 1/9, 1/8, atau gimana wahai Rasul? Rasulullah bilang, terserah padamu. Masyi'ta. Lalu Ubay bin Ka'ab nanya lagi, bagaimana jika 1/4 doaku? Kalau teman-teman pengen masuk ke dalam dimensi percakapan ini, Ubay bin Ka'ab tuh nanya ke Rasul, gimana kalau dalam seluruh doaku, 1/4-nya itu porsinya aku isi dengan sholawat pada Rasul, pada Anda, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bilang, masyi'ta, terserah padamu. Namun jika kau tambahkan, maka itu akan lebih baik untukmu. Next. Lanjutannya. Ubay bin Ka'ab, bagaimana kalau setengahnya? Setengah doa saya isinya sholawat. Rasul bersabda, terserah padamu, namun jika kau tambahkan, maka itu akan lebih baik buat. Ubay bilang lagi, bagaimana kalau 2/3 doaku semuanya buat sholawat? 2/3-nya sholawat, baru 1/3-nya doa. Rasul bilang, terserah padamu, namun jika kau tambahkan, maka itu akan lebih baik untukmu. Jawabannya sama lagi. Masyi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka. Nah, terakhir nih. Ubay bin Ka'ab tanya, jika begitu, aku akan jadikan seluruh wiridku untuk berselawat padamu. Gimana kira-kira jawaban Rasul? Sama kayak yang sebelumnya nggak? Terserah Anda, kalau aku tambahkan maka akan lebih baik. Kan nggak bisa nambah lagi, udah semuanya itu. Semuanya nih, semua doanya nih, salawat semua. Gimana wahai Rasul? Jawaban Rasul, teman-teman semua, ini dia.
Rasulullah SAW menjawab, "Idzan tukfa hammaka wa yughfar laka dzambuka." Jika demikian, maka keinginanmu akan dicukupi dan dosamu akan diampuni. Masya Allah. Ini menjadi jawaban bagi teman-teman semua yang bertanya-tanya tadi, apakah ideal meminta dunia lewat sholawat, meminta hal-hal yang gak nyambung sama agama, tapi dengan sholawat. Hadis ini menjawab segala pertanyaan itu. Teman-teman semua, sholawat yang full kemudian di Ubay bin Ka'ab itu punya doa dan seluruh doanya tuh buat sholawat. Kemudian apa komentar Rasul? Idzan tukfaham maka wa yughfar laka dzambuka. Jika demikian, maka keinginanmu akan dicukupi dan dosamu akan diampuni. Sebabnya teman-teman semuanya, kenyataannya sebuah salawat itu memang akan tukfaham maka. Obsesi kita, keinginan kita, cita-cita kita, list kemauan kita, tukfa, dicukupi. Gak cuma itu, wa yughfar laka dzambuka, dan dosamu akan diampuni. Tapi teman-teman yang ngebuat hadis ini menarik, yang ngebuat yang ngebuat pembahasan kita jadi menarik adalah, saya tanya, Ubay bin Ka'ab itu ketika nanya ke Rasul, itu dia keadaannya tuh nanya ke Rasul tentang sholawat, itu dia lagi minta dunia, atau karena dia itu sangat cinta sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira. Itu yang ngebedain. Sholawatnya Ubay, ya, rasanya, apa yang dia pikirkan, radhiyallahu anhu, apa yang membuat beliau tuh kok sampai menjadi bertanya ke Rasul kayak gitu loh. Boleh nggak sih seperempatnya, setengahnya, 2/3, semuanya sholawat buat Rasul? Kalau kita tanya, walaupun nggak mungkin ya, tapi logik kita dan rasa kita akan menemukan sebuah kesimpulan. Ubay bin Ka'ab ketika nanya itu ke Rasul bukan karena keinginan dunianya, tapi karena doa, karena kecintaannya, karena dia paham sebuah doa itu akan lebih beradab kalau bersalawat pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jawaban Rasul itu beyond the expectation. Bener nggak ngomongnya itu? Di atas ekspektasi. Ubay bin Ka'ab mungkin mengira jawabannya lain, tapi Rasul ini jawabannya kayak patahan gitu loh. Pengennya alurnya A, B, C, D, maka E. Ternyata jawaban Rasul beda, Z gitu. Idzan tukfaham maka wa yughfar laka dzambuka. Maka dari itu teman-teman semuanya, saya izin tutup slide-nya. Meminta dunia dalam salawat sepertinya perlu kita ubah kalimatnya gitu. Kita ubah kalimatnya. Menyegarkan pemahaman kita tentang salawat agar dunia datang pada kita. Bukan bersalawat untuk minta dunia, tapi memperbaiki salawat kita agar dunia dan akhirat itu jadi milik kita. Beda banget, ya kan? Kalau kalimatnya minta dunia dengan salawat, ketahuan banget orientasinya itu ya dunia gitu loh, ya kan? Tapi kalau misalkan kita memperbaiki salawat kita, memperdalam pemahaman kita tentang salawat, niscaya kamu nggak pengen dunia pun, Rasul bilang, tukfa hammaka, dunia bakal datang. Di situ teman-teman semuanya, kita menyimpulkan bahwa pemahaman kita
terhadap sesuatu, semakin paham, maka sesuatu itu semakin berefek pada kita. Contohnya begini. Ada seorang guru yang bercerita, seorang sedang disihir, dimasukin jin di tubuhnya, kemudian keluarganya bacain ayat kursi keliling tuh di orang yang kena jin ini. Jinnya malah ketawa-tawa, teman-teman semuanya. Jinnya malah terbahak-bahak, bukannya panas, bukannya apa, jinnya malah bilang, salah harokatnya itu, kan? Tajwidnya kagak bener. Setelah kami tadaburi bersama-sama peristiwa itu, kok bisa ayat kursi yang sama, ya, dibaca oleh orang yang di sekitar itu, kok malah jinnya ketawa. Tapi ketika guru saya datang ke tempat itu, ya, cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, jinnya kepanasan. Di situ teman-teman semuanya, guru saya bilang, pemahaman kita terhadap apa yang kita ucapkan itu sangat menentukan apa yang akan terjadi. Beneran. Ayat kursi yang dibaca oleh orang yang gak paham ayat kursi, ya gak akan jadi apa-apa, teman-teman semua. Tapi sebuah Bismillahirrahmanirrahim yang diucapkan sepenuh hati dengan pengetahuan mendalam dari orang yang paham agama, itu ruhnya luar biasa. Saya jadi ingat sebuah cerita di Mesir, ada seorang ulama yang kata para mahasiswa, beliau batuk aja, iman kami bergetar rasanya. Rasanya kayak beda gitu. Beliau belum buka kajian, tapi beliau masih, kita langsung ngefek. Wih, apa ini, ada kayak semacam sesuatu yang datang ke memori kita, membuat kita tuh jadi semangat gitu. Itulah teman-teman semua pentingnya kita memahami lebih dalam sholawat ini. Ya, kalau memang kita lebih memahami sholawat dalam artinya, maknanya, pemahamannya, maka jangan salahkan saya kalau dunia datang pada Anda. Jangan salahkan saya kalau hidup kita baik, akhirat kita pun baik. Kalau ada orang sholawat buat dunia, apakah kita bilang gak boleh? Ya boleh, ya memang ada hadisnya. Kenyataannya ketika membaca sholawat, tukfaham maka keinginanmu akan dicukupi. Tapi bukankah kita setiap hari membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Sayang banget kalau kamu sholawat cuma demi Rabbana atina fid dunya hasanah. Gak diterusin. Sementara orang yang benar sholawatnya, orientasinya tuh benar, dia benar-benar memahami fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, semoga ini benar-benar menyegarkan cara pandang kita, gak cuma terhadap sholawat, tapi pada kalimat-kalimat yang lain, pada ungkapan-ungkapan zikir yang lain. Saya pun saya pun bergetar hebat ketika saya memahami makna istighfar. Dia tuh gak cuma minta ampun, kan? Kalau ada orang yang bilang minta dunia dengan istighfar, mungkin bisa juga teman-teman semua. Kalau dia paham, kenapa? Karena Rasul bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan membaca istighfar, Allah bakal kasih dia solusi dari setiap masalahnya. Mungkin kalau orang memahaminya kalau yang viral itu istighfar, ya memang juga ada argumentasinya teman-teman semua. Dan teman-teman tahu dalam surat Nuh, Nabi Nuh bilang kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah, beristighfarlah kamu pada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Apa kata Nabi Nuh? Yursilis samaa'a 'alaikum bidrara. Allah bakal menurunkan hujan bagi ladang-ladang kalian. Wa yumditkum bi amwali wa banin, akan memberi anak yang banyak, kemudian memberi harta yang banyak,
bi amwal wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar, memberi kalian kebun-kebun yang ranum dan sungai-sungai yang jernih. Karena apa? Istighfar. Kalau judulnya diganti beristighfar minta dunia, bolehkah? Ya bisa jadi boleh. Tapi kembali ke maknanya itu, istighfar bukan buat minta dunia, teman-teman. Sama kayak salawat dan kalimat lainnya. Next, bahas istighfar. Boleh, sama yang lain lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, benar-benar apa yang disampaikan Ustadz ini membuka mata kita, membuka pemikiran kita nih tentang memaknai apa itu sholawat ya, dan bagaimana dahsyatnya sholawat tersebut gitu ya Ustadz ya. Dan satu hal sih tadi yang sempat saya catat dan menurut saya itu benar-benar membuka pemikiran kita adalah yang harus kita lakukan saat ini adalah memperbaiki sholawat kita agar dunia dan akhirat menjadi milik kita. Betul gitu ya Ustadz ya? Masya Allah. Oke Ustadz, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab, bagi teman-teman yang sudah stay tune di Telegram Pinisi, tetap stay tune ya di Telegram Pinisi, dan juga yang jangan lupa follow IG Jejak Pinisi dan juga subscribe YouTube-nya Jejak Pinisi, karena nanti terkait informasi terkait kajian-kajian terdekat ataupun kajian-kajian yang yang tentunya itu baik yang dilaksanakan Pinisi ataupun komunitas lain itu akan di-share. Jadi tetap stay tune di grup Telegram, di IG dan juga di YouTube kita. Dan bagi teman-teman yang ingin menyalurkan donasinya, itu bisa melalui media pembayaran ini ya. Jadi ada beberapa media pembayaran. Jadi untuk mendukung kegiatan dakwah Pinisi, teman-teman bisa menyampaikan, insya Allah donasi yang disampaikan teman-teman akan kita teruskan untuk dakwah Pinisi. Baik Ustadz, ini kita langsung masuk ke, dan juga teman-teman ya, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya tadi udah ngintip sedikit ya di Slido-nya, udah ada beberapa nih Ustadz pertanyaannya yang bener-bener pertanyaan ini sesuai banget nih dengan tema nih Ustadz. Oke, pertanyaan yang pertama nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kalau sholawat kepada Rasul merupakan doa, hajat yang seperti apa yang ideal kita ucapkan sholawat saat mendoakannya ini Ustadz? Tafadhol Ustadz. Jawaban singkatnya, anything. Segalanya teman-teman, jangan ragu. Bukankah kita memang diperintah oleh Allah buat berdoa, dan doanya apa saja, selagi yang halal ya. Jangan minta doa yang haram. Ya Allah, saya ingin fulan dibunuh. Apa itu teman-teman semua? Gak ada angin, gak ada badai. Ya Allah, saya ingin. Tapi kalau yang saya ingin Zionis hancur, itu boleh teman-teman semua. Sangat dianjurkan. Gitu, selagi dia halal, selagi dia doa yang tidak mendolimi, apalagi kalau kamu orang terdolimi ya, doamu lebih cepat dari langit, dari badai, Masya Allah. Oke, sebenarnya itu ya jawabannya, apa saja. Sholawat pada Rasul merupakan doa. Hajat seperti apa? Hajat apa saja. Wallahu a'lam bishawab. Oke, siap Ustadz. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi semua hajat yang ingin kita capai itu boleh kita barengi dengan sholawat. Tapi tentunya kita perlu memahami lebih dalam lagi nih sholawat yang bagaimana sih mengucapkan sholawat yang bagus. Jangan sampai nanti diketahuin sama jin kayak tadi Ustadz ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau bersolawat tidak memakai kalimat Sayyidina, boleh tidak Ustadz? Ini adab nih Ustadz. Iya, Ustadz. Sebenarnya aslinya sih Allahumma sholli ala Muhammad ya. Iya, di zaman sahabat gak ada pakai, sepaham saya, seilmu saya, dan Rasul pun bilang tidak ada Sayyidinanya, langsung Muhammadnya gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ya Sayyidina itu bagi yang mengucapkannya, bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa dengannya,
kalau memang diyakini sebagai bentuk takdim, pengagungan, dan pemuliaan pada Rasul, maka bukan masalah. Justru kan bentuk takdim, bentuk pengagungan, teman-teman. Dua-duanya baik, dua-duanya luar biasa, dua-duanya hebat, yang enggak sholawat. Yang enggak hebat, yang boleh pakai Sayyidina, boleh enggak, saya enggak sholawat, saya bukan muslim, apa? Beda itu. Beda server. Itu teman-teman semua. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi, dalam bacaan sholat, saya menggunakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sesuai dengan tuntunan Rasul dalam hadisnya. Tapi dalam hal di luar sholawat, di luar sholat, di luar ibadah mahdhah, saya sering sekali menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Rasulina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammad. Jadi silakan ditambah banyak apapun kan, Sayyidina, Maulana, Habibina, Rasulina. Yang jelas jangan sampai kamu yang pakai Sayyidina nyalahin yang nggak pakai Sayyidina. Jangan sampai kita yang nggak pakai Sayyidina nyalahin orang yang pakai Sayyidina. Gitu teman-teman ya. Capek kita debat-debat gini terus gitu. Umat butuh narasi besar dari pikiran kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, itu bagi yang menanyakan terkait ya tambahan Sayyidina boleh atau tidak, mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman tersebut. Sebelum lanjut ke pertanyaan Slido yang ketiga, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung, boleh raise hand. Boleh nih? Siapa tahu ada yang ingin bertanya secara langsung, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kita di sini insya Allah semua saudara, jadi bagi yang ingin bertanya boleh raise hand. Belum ada ya? Oke, boleh deh. Kalau yang masih ragu-ragu boleh memantapkan diri terlebih dahulu. Nanti kita buka lagi untuk sesi tanya secara langsung. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, salawat yang cepat diijabah, salawat apa ya Ustadz? Terima kasih. Salawat yang cepat diijabah, salawat yang apa ya? Ini pengertiannya salawat sebagai doa kali ya, gimana ya? Doa yang diijabah, doa yang seperti apa? Ada banyak variannya, ada banyak caranya, ada banyak metodenya. Kalau kamu terdolimi, salawatmu diijabah cepat. Tapi saya nggak berharap teman-teman didolimi dulu ya. Yang lain aja. Tapi ada sebuah hadis, doa orang-orang yang terdolimi itu lebih cepat sampai pada Allah melebihi cepatnya angin puting beliung, cepatnya sebuah badai. Maka teman-teman semua hati-hati dari mendolimi orang, karena doanya orang yang terdolimi itu bisa menghancurkan kita. Atau pemilihan waktu yang tepat. Kita tahu doa ketika hujan itu lebih diijabah. Doa ketika di tempat-tempat mulia seperti di Raudhah, Maqam Ibrahim, di Masjid Nabawi, atau di bulan, di waktu yang mulia seperti waktu asar di hari Jumat besok nih ya, atau ketika menjelang buka puasa, atau ketika malam-malam ganjil bulan Ramadan, atau ketika sepertiga malam itu. Jadi memang Allah ini menciptakan waktu dan tempat, gak semuanya sama. Makanya Imam Suyuti bilang, Alhamdulillahilladzi fawata bainal ibad. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan hambanya berlevel-level. Hattal abkinati wal bilad. Dan tempat itu pun berlevel. Waktu itu pun berlevel. Makanya kita berdoa kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa yang enggak kita ucap di bulan lain. Karena emang 3 bulan ini, apalagi yang terakhir, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Karena memang Allah ciptakan Ramadan
spesial. Waktunya spesial. Kembali ke pertanyaan, mana yang cepat diijabah? Perhatikan kapan kamu berdoa dan dalam situasi apa kamu berdoa dan di tempat mana kamu berdoa, dan terakhir kamu makan apa. Itu menentukan doamu nggak diterima atau diterima. Ada sebuah hadis, orang lagi di padang Sahara, itu kan, compang-camping bajunya, kehausan, kelaparan, dia menengadahkan tangannya ke langit, ya Rob, kata Rasul, dalam keadaan orang tuh kayak gitu, bener-bener kasihan banget. Allah nggak ngabulin doanya. Kenapa? Wa mat'amuhu haram. Karena makanannya haram. Wa ghuddiya wa mashrabu haram. Dan minumnya haram. Wa ghuddiya bil haram. Dan dia memakai, mengenakan sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Itulah mengapa dalam Abasa Allah berfirman, "Falyanduril insanu ila ta'ami." Hendaklah manusia melihat makanannya. Kalau kata Solaria, you are what you eat. Itu saya baca di quotes Solaria di mana-mana. Kamu adalah apa yang kamu makan. Bener teman-teman semua. Doa kita diijabah karena apa yang kita makan. Doa kita bisa tertolak karena makanan yang kita salah makan. Wallahu a'lam. Ya, sampai ke Solaria ya. Bagi yang belum makan, ya mohon bersabar ya. Langsung kerucuk-kerucuk gitu perutnya. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang disampaikan ya dari teman-teman kepada Ustadz. Dan berikutnya nih, masih ada waktu bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh, jangan malu-malu. Wah, belum ada nih kayaknya Ustadz. Oke Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan yang dari Slido. Boleh? Ya, Admin, oke. satu lagi pertanyaan. Atau bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, boleh, silakan. Sepertinya masih pada malu-malu nih Ustadz. Atau Malu-malu. lagi dalam perjalanan semua kali ya. Iya sih, kayaknya kalau teman-teman Jakarta nih, iya lagi menghabiskan waktu di mobil. Mau nanya ditintinin mobil belakang. Nih Ustadz, ada titipan pertanyaan nih Ustadz. Boleh Ustadz ya, nggak melalui Slido ya. Ya. Nih Ustadz mau tanya, kalau sholawat nggak ada niat apa-apa, kayak biar nggak bete di perjalanan, itu gimana Ustadz? Apakah sholawat kita diterima Ustadz? Great. Ustadz. Great. Teman-teman tahu nggak sebuah quote? Aku mencintai dia bukan karena alasan. Aku mencintai dia karena dia adalah dia. Pernah nggak dengar quote itu? I love her not because she is beautiful or she is rich or she is clever. I love her because she is her. Gitu kan. Just the way you are lah Ustadz ya. Just the way you are. Nah, teman-teman, luar biasa sekali kan. Kita berselawat kepada Rasul ya karena memang karena kita menganggap itu sebuah keperluan. Kita menganggap itu sebagai sebuah keniscayaan. Ya Rasul itu manusia luar biasa, gak sholawat ya sayang waktu habis. Great. Itu kayaknya makomnya tinggi gitu. Iya teman-teman semua. Yang pasti kalau sholawat pasti dapat pahala gitu ya Ustadz ya. Tentu. Iya, sholawat pasti dapat pahala. Tapi kalau ada yang bilang niatnya, ya sejak awal kita mengucap sholawat itu kan tanpa, teman-teman tahu nggak sih, akhlak itu, saya mohon maaf, out of topic, tapi dia nyambung. Sesuatu disebut akhlak, kalau kamu melakukannya tanpa ada
intention. Kamu ngelakuin itu karena emang niscaya kamu perlu melakukannya, itu akhlak, teman-teman semua. Dan orang yang berakhlak mulia, karena dia itu ngelakuin sesuatu yang baik, gak banyak mikir. Kalau kata Mark Twain, good friends, good book, and sleep conscience is an ideal life. Beliau bilang sleepy conscience, gimana bilangnya tuh? Easy going. Dia ngelakuin sesuatu yang baik karena emang gak perlu alasan. Karena emang pengen ngelakuin itu. Itu justru yang tertinggi, teman-teman semua. Dan semoga yang bertanya ini, Masya Allah, kita semua pun juga sampai ke level ini ya. Kita ngelakuin kebaikan karena emang itu niscaya buat dilakukan, bukan karena alasan tertentu. Semoga istiqomah, teman-teman semua. Amin. Begitu ya teman-teman, bagi teman-teman yang tadi bertanya, ya insya Allah kita semua ya Ustadz ya, kita semua setelah kajian ini itu sadar bahwa salawat itu adalah sesuatu yang memang ya bisa mengisi waktu-waktu kita, jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia meskipun dalam perjalanan ataupun dalam keadaan apapun. Satu lagi nih Ustadz, titipan pertanyaan, last question. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah rahmati Ustadz dan teman-teman semua, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, adakah tips agar ketika kita bersolawat kita khusyuk dan bermakna? Apa dulu Ustadz? Berat nih kayaknya. Wih, berat. Tapi justru itu yang pengen kita pengen kita dapatkan, feel itu. Betul, ketika kita bersalawat, teman-teman semuanya, salawat itu akan semakin khusyuk, semakin mantap kalau kita tuh benar-benar membayangkan perjuangan Rasulullah SAW. Mengingat ketika beliau menahan lapar 5 hari, sampai batu beliau lilit dengan ikat pinggangnya di perang Khandaq. Mengingat bagaimana beliau masuk ke Taif berdakwah, dan orang-orang Taif malah bilang, emang gak ada lagi laki-laki selain kamu yang pas ya Nabi, kenapa harus kamu? Dilempar, difitnah, dirubungin sama anak-anak, sama orang gila. Membayangkan itu teman-teman semuanya, salawat kita menjadi salawat yang mindfulness banget. Beda rasanya, karena kita benar-benar menghayati kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan perjuangannya buat kita. Itu yang jadi yang connecting, yang membuat kita connect sama Rasul. Rasul tuh mengorbankan segala hal yang beliau punya agar kebenaran Islam itu sampai pada manusia. Ketika membaca sholawat, bayangkan itu, teman-teman. Bayangkan pedihnya Rasul itu. Bayangkan perjuangan beliau. Itu akan membuat kita gak cuma sekedar mengucap sholawat, tapi juga semakin cinta sama Rasul lewat pemahaman kita tentang sirah beliau. That's why I love history. Itulah kenapa saya cinta sama sejarah Rasul. Karena apa? Karena dia tuh selalu memberikan feeling berbeda ketika menghadapi sebuah masalah, ketika kita menghadapi orang yang menjauhi kita karena kita ngomong baik sama dia. Karena apa? Rasul merasakan itu gitu. Dan feeling kita jadi beda. Kita rasa connect sama Rasul kita karena kita paham. Kita mengetahui Rasul itu. Makanya ada yang bilang sebuah pepatah, al-ma'rifah wa qudul mahabbah. Mengetahui tentang sesuatu adalah bahan bakar untuk mencintainya. Kita nggak mungkin bisa ngerasain feeling yang penuh dengan rasa cinta sama Rasul kalau emang kita nggak paham perjalanan hidup Rasul. Salawat mungkin sampai ke beliau, salawat mungkin jadi pahala, tapi mungkin tidak menyeruak di dada kalau kita belum paham perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman, ya lagi-lagi pelajari sirah nabawiyah supaya kita
bisa merasakan feeling itu, teman-teman. Gak cuma feeling juga, tapi ada banyak tadabur, banyak ibroh yang bisa kita ambil buat daily life kita. Wallahu a'lam bishawab. Pas. Ya, Masya Allah Ustadz, mudah-mudahan setelah kajian ini, ya kita semua ya, termasuk saya pribadi itu sadar untuk selalu meningkatkan pengetahuan kita terkait agama, tadabbur, dan sebagainya, yang insya Allah nantinya dengan ilmu tersebut bisa mengantarkan kita bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman dan juga Ustadz, waktu sudah menunjukkan 21.26. Masih ada waktu nih Ustadz buat closing statement nih. Ada closing statement apa nih Ustadz? Supaya kita lebih mantap nih mengetahui dan juga sadar agar kita terus meningkatkan pemahaman kita terhadap salawat ini. Tafadhol Ustadz. Baik, teman-teman semua, ini salawat ini kan satu contoh di antara banyak contoh tentang bagaimana sebenarnya seharusnya berislam. Ya kan? Semakin kita bertambah ilmu, semakin kita itu memahami bahwa hidup itu tidak sesempit itu. Makanya ada yang bilang, orang tuh kalau baru saja selesai membaca sebuah buku, dia tutup bukunya, dia akan melihat dunia dengan cara yang baru. Saya bawa analogi itu dengan sebuah kajian. Orang itu seharusnya selesai dari sebuah kajian, sebuah seminar, sebuah apapun yang menambah ilmunya, dia keluar dari ruangan, dia tutup Zoom-nya, dia akan melihat dunia dengan cara yang baru. Karena apa? Pemahaman dia bertambah. Apa-apa yang tadinya dia anggap sederhana, ternyata punya makna luar biasa. Apa-apa yang tadinya dia anggap luar biasa, ternyata biasa-biasa aja. Semua tergantung apa? Sudut pandang yang kita dapat dari ilmu yang bertambah itu. Maka teman-teman semua, waqur rabbi zidni ilma. Minta ilmu selalu pada Allah, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, sehingga kacamata kita semakin bersih dalam melihat hal yang menempatkan sesuatu yang luar biasa pada tempatnya yang luar biasa, menempatkan sesuatu yang memang receh di tempatnya yang receh. Terutama dalam salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, untuk kajian kali ini sudah berakhir ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu di kajian kisah sebelum tidur yang akan mendatang. Jadi bagi teman-teman tetap stay tune di grup Telegram, kemudian tetap follow IG Jejak Pinisi dan juga subscribe YouTube Jejak Pinisi. Marilah kita tutup kajian kali ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dan juga panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga khusus kepada Ustadz karena sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi, dan kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan kajian kali ini ya, dalam menyelenggarakan acara kali ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cermin tulus hati, bangkit peduli, saling berbagi, rekatkan tali ukhuwah kami. Takkan berkurang harta yang disisihkan, kami yakini Dia akan mengganti
di hari kemudian. Oh indahnya berjamaah dalam kebaikan, mengasihi dan memberi dalam kebaikan, di bawah agung asmanya. Doa dan rangkulan hangat penuh kebaikan untuk kalian yang juga cinta kebaikan, dalam tuntunan Rasulnya bersama. Musyawarah kita di jalannya. Harta dan jiwa ialah amanahnya, siap kami wakafkan untuk agama. Tiada sempurna dan lemah diri ini, beri manfaat jadi ikhtiar kami untuk cari pahala jariah bersama, untuk kelak berkumpul di surganya. Oh indahnya berjamaah dalam kebaikan, mengasihi dan memberi dalam kebaikan, di bawah agung asmanya. Doa dan rangkulan hangat penuh kebaikan untuk kalian yang juga cinta kebaikan, dalam tuntunan Rasulnya bersama. Musyawarah kita di jalan. Yo, kami musyawarah siap kolaborasi, ukhuwah eratkan kita, satukan visi, tebarkan kebaikan, raih pahala nanti. Ayo bangun Indonesia, mari bersinergi. Mungkin kamu anggap kami spesial, banyak followers dan penuh pujian. Yakinlah semua itu hanya ujian, cukup Rasulullah jadikan panutan. Yo fokus dengan hal yang sama, hindar